Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, zikir pagi jika diamalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membuat kita lebih semangat di pagi hari dan dimudahkan Allah dalam segala urusan. Untuk waktunya, yang utama dibaca saat masuk waktu subuh hingga matahari terbit. Namun boleh juga dibaca sampai matahari akan bergeser ke barat atau mendekati waktu zuhur. Untuk bacaannya yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Faedahnya yaitu, siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi hingga petang. Untuk bacaannya yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Faedahnya, siapa yang mengucapkannya masing-masing 3 kali setiap pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Yang ketiga, asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari wa 'adzabin fil qabr. Faedahnya, meminta pada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. Yang keempat, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Faedahnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi pertolongan dan perlindungan dimanapun berada. Yang kelima, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faedahnya, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Yang keenam, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah
wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan dzikir ini ketika pagi dan petang hari sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskan dirinya dari siksa neraka. Yang ketujuh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma hafadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Faedahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta di berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqdarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Faedahnya, doa ini diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca pada pagi, petang, dan saat beranjak tidur. Yang kesembilan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudorotkannya. Yang ke-10, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah. Yang ke-11, Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghits wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Faedahnya, dzikir ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fatimah supaya diamalkan pagi dan petang. Yang ke-12, Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Faedahnya, siapa yang membaca ini di waktu pagi akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari kemusyrikan. Yang ke-13, Subhanallahi wa bihamdih, dibaca 100 kali. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdih di pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Yang ke-14, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faedahnya, barang siapa yang membaca zikir tersebut di pagi sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan. Ia juga mendapatkan kebaikan seperti memerdekakan 10 budak. Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Yang ke-15, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak, dan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan.
Dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh orang-orang yang mengamalkan lebih dari itu. Yang ke-16, Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Faedahnya, Nabi SAW mengatakan pada Juwairiyah bahwa zikir di atas telah mengalahkan zikir yang dibaca oleh Juwairiyah dari selepas subuh sampai waktu duha. Yang ke-17, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Faedahnya, siapa yang mengucapkannya setiap pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang halal dan memberikan ganjaran yang baik untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Yang ke-18, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Faedahnya, istighfar atau astaghfirullah adalah pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan. Setiap kali Anda dalam kesulitan, mulai membacanya, dan insya Allah itu akan membawa Anda keluar dari kecemasan. Setiap kali Anda dalam kesulitan, mulailah membacanya, dan insya Allah itu akan membawa Anda keluar dari kecemasan Anda, dan akan menempatkan Anda dalam situasi damai, dan akan memberi Anda kebahagiaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan komen di bawah apabila ada yang ingin disampaikan atau ada yang salah dengan penyampaian kami. Silahkan like jika Anda suka dengan video ini. Sesungguhnya manusia adalah tempat khilaf dan lupa. Sebaik-baik manusia adalah yang mau mengamalkan ilmunya meskipun sebiji sawi, dan orang yang mengingatkan sesama muslim. Akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.